Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kita mengawali renungan kita dengan membaca sebuah firman dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara dan saudari yang terkasih, setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka kita tahu Alkitab mencatat beberapa kali peristiwa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Di dalam banyak peristiwa, di dalam beberapa peristiwa, di sana awalnya para murid tidak bisa mengenali siapa yang telah datang menjumpai mereka. Karena yang ada di dalam benak mereka, Yesus itu sudah mati. Dan menurut pengalaman yang mereka pahami, orang yang mati tidak akan menjumpai lagi mereka yang masih hidup. Sehingga tatkala untuk ketiga kalinya Tuhan menjumpai para murid yang saat itu sedang berada di Danau Genesaret atau Danau Tiberias atau juga sering disebut Danau Galilea, maka tidak serta-merta mereka dapat mengenali bahwa Yesuslah yang datang menjumpai mereka. Yesuslah yang sudah mati, Yesuslah yang sudah bangkit, Yesuslah yang mengenakan tubuh yang mulia, tubuh yang baru, kini kembali menjumpai mereka. Tepat seperti apa yang sudah Tuhan janjikan, bahwa hanya sesaat Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan akan kembali. Tuhan tidak akan membiarkan para murid menjadi yatim piatu. Tetapi kembali, para murid tidak segera mengenali bahwa yang datang itu adalah Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Ya, karena pagi itu mereka baru saja selesai menjalankan tugas untuk menangkap ikan, namun sepanjang malam mereka tidak mendapatkannya. Tetapi mereka kemudian melihat ke pantai, dan dilihatnya ada sosok seseorang yang mengatakan kepada mereka, "Anak-anakku, apakah engkau memiliki lauk pauk?" Ya, mereka tidak bisa memberikan jawaban seperti yang mereka inginkan karena mereka memang tidak memilikinya. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk kembali menebarkan jalannya. Dan jala itu dipenuhi dengan tangkapan ikan yang luar biasa. Kejadian ini membuat Petrus teringat bagaimana ia pertama kali dipanggil Tuhan. Ia menjadi yakin siapa yang telah datang menjumpai dia. Ya, dia adalah Tuhan, dia adalah Yesus. Maka dengan serta-merta Petrus berpakaian dan menceburkan diri ke air, berenang menjumpai dia. Ketika mereka berkumpul bersama, tidak satu pun dari mereka yang berani bertanya kepada Yesus tentang siapakah dia. Karena mereka sendiri telah mengenali Yesus. Yesus sendiri bahkan yang membuat api untuk mereka dapat membuat sarapan, makan ikan dan roti bersama-sama. Ya, setelah sarapan itulah
Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, apakah ia mengasihi dia. Kita juga ingat saudara dan saudari yang terkasih, sebelum itu Petrus pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan Petrus menyesalinya. Ia menangis dengan begitu sedihnya. Ini bisa saja menjadi sebuah alasan bagi Petrus untuk menjadi malu atau mungkin takut berjumpa dengan Yesus kembali. Tetapi ketika Petrus diberitahu bahwa dia adalah Yesus yang berdiri di pantai, ia bahkan bersemangat. Ia ingin menjumpai dia kembali. Secepatnya ia ingin dapat mengalami kebersamaan dengan Tuhan yang telah bangkit. Dan di sana Kristus sama sekali tidak mencela Petrus, bahkan membuatkan mereka sarapan pagi. Kristus inilah yang telah Petrus kenal dan Petrus kasihi. Ia bahkan merespon sampai 3 kali terhadap pertanyaan Tuhan, apakah ia mengasihi lebih dari semuanya. Ia menegaskan kasihnya sampai kepada sebuah titik di mana ia menjadi sedih. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Iya, di sanalah Kristus tetap bertanya kepada Simon, meskipun Simon sudah menjawabnya. Saudara dan saudara yang terkasih, ada 2 poin pengajaran yang penting yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Yang pertama, apapun keadaan kita, meskipun kita bahkan telah pernah jatuh begitu dalam di dalam kesalahan dan dosa, terlebih sebagaimana Simon, kita pernah menyangkal Tuhan, kita pernah menjauh dari Dia. Secara manusiawi kita pasti malu untuk datang kepada Tuhan. Secara manusiawi kita pasti takut, jangan-jangan Tuhan menghukum kita, jangan-jangan Tuhan mencela kita, menunjukkan kesalahan kita. Tetapi berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Petrus, Tuhan tidak akan melakukan itu. Engkau boleh datang kepada Tuhan apapun adanya dirimu. Meskipun kita mengenakan pakaian yang compang-camping, meskipun hati kita terkoyak begitu kotor oleh karena dosa, tetapi kerinduan kita untuk dapat datang kepada Tuhan akan senantiasa disambut dengan hangat. Tuhan akan menyediakan makanan bagi kita, sarapan untuk kita dapat mengalami kebersamaan yang intim kembali dengan Dia, untuk kita dapat kembali meraih kemurahannya. Jadi engkau tidak perlu ragu, Tuhan tidak menghukum. Tuhan menyediakan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita. Pengajaran yang kedua, bahwa Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan ketika Simon menyatakan komitmennya, engkau tahu ya Tuhan betapa aku mencintai engkau. Yesus memberikan tugas kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Ini bukan hanya berlaku bagi Simon Petrus, tetapi Yesus setiap saat juga bertanya kepada engkau dan saya. Saudaraku, anakku, apakah engkau mengasihi aku? Mari kita jawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dengan tulus, dengan segenap hati, memang itu adanya kita mengasihi Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku, kita segera bangkit. Kita bergegas melakukan tugas ini. Menggembalakan domba bukan hanya tugas
para pemangku jawatan, para hamba Tuhan, tetapi adalah tugas setiap orang yang percaya kepada Yesus, tugas setiap orang yang telah menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Menggembala domba berarti merawat saudara-saudari kita, menjaga mereka, mengasihi mereka. Kita tidak ingin kebersamaan kita kepada Yesus hanya menjadi milik kita, karena sesungguhnya Allah menciptai setiap orang. Dan jika pertanyaan Tuhan kepada Simon Petrus diulang sampai 3 kali, ini menunjukkan apa? Ya, betul, Tuhan serius dengan tugas ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Orang Kristen, kalau dia tidak berbuat sebagaimana yang Yesus perintahkan, sesungguhnya dia telah mengingkari kesanggupannya untuk mengasihi Yesus dan juga untuk mengasihi sesamanya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.